Hai Sobat Glora, dimanapun berada, apa kabar semuanya? Gimana puasanya hari ini? Hari ini kami dari Gahora, Partai Glora Indonesia ingin memberikan resep masakan untuk berbuka puasa. Namanya Ali. Nah, hari ini kan udah biasa ya kalau ibu-ibu masak ya. Nah, saya tuh bawa Pak suami saya untuk yang melakukan masak. Idenya adalah kalau bapak-bapak bisa masak itu sangat mudah sekali berarti kan, jadinya itu bisa dalam waktu nanti lihat deh pokoknya kalau nama suami saya Pak Wahyu Tunggono, panggilan saya Hani sayang. Kami kenapa Ali? Ali itu makanan kebetulan kita tuh suka ya Han ya. Enak banget buat kadang dipakai buat buka puasa di rumah kita atau acara-acara khusus ya spesial. Itu waktu itu kita tuh kita lagi traveling ke Jordan. Kita stay di Four Seasons. Di situ dessertnya alinya enak banget dibanding Ali di tempat lain. Lalu pulang dari sana saya mencoba resep itu. Nah, ini resep itu kurang lebih hampir sama kayak rasa-rasa Hotel Four Seasons ya. Oke. Waktu dan tempatnya dipersilakan Pak Wahyu. Terima kasih. Ya, jadi ini Ali makanan yang khas dari Timur Tengah, konon dari Mesir, tapi wallahu alam namanya juga Ali. Konon ini juga sering dibuat oleh ibunda dari Khalifah Ali bin Thalib, tapi wallahu alam apa benar apa tidak. Tapi sekarang gimana kalau kita langsung coba bikin? Pertama-tama, sebelum buat kita pakai masker dulu kali ya. Karena kan ini makanan ya, kita pakai masker dulu. Terima kasih diingatkan. Karena kan nanti ini buat buka puasa ya. Oke. Baik. Jadi makanan ini Ali terdiri dari dua bagian. Pertama adalah cairannya yang terbuat mainly dari susu, kemudian nanti dipadukan dengan pastry ya. Nah, sekarang kita mulai dengan membuat adonan susunya ya. Ini apa aja nih Pak? Ya, yang perlu kita lakukan adalah kita memasak beberapa macam produk susu. Pertama ini ada susu murni yang kita akan masak. Kira-kira berapa nih Pak ya? Kurang lebih 1 liter. Ya. Takarannya 1 liter. Ini 1 liter susunya. Kemudian nanti akan kita campur dengan, sebentar kita nyalakan. Oke. Kita campur dengan susu kental manis. Susu kental manis ini akan memberi rasa manis. Ini 200 ml. 200 ml untuk ini akan memberi rasa manis untuk adonan kita. Oke. Ya. Jadi ini sambil nanti kita stir ya, kita aduk-aduk. Ini? Ya. Oke. Kemudian kita campurkan creamer. Creamer ini untuk memberi kekentalan adonan kita. Ini 200 ml kurang lebih. Creamernya 200 ml juga. Ya, creamer, double cream ya, susu. Ya. Sehingga nanti diharapkan adonan kita agak kental. Ya. Jangan lupa untuk selalu diaduk. Kira-kira harus seperti apa nih Pak kalau udah dimasak panas? Sampai nanti mendidih lah. Oke, mendidih. Sampai mulai mendidih, jangan terlalu lama dimasak juga, nanti gizinya berkurang. Ya. Jadi tuh ya, setelah saya pulang tuh dari traveling itu kan saya coba nih resep ini ya, gitu. Rasanya kurang lebih seperti ya mendekati lah gitu. Dan kemudiannya selanjutnya, nah Pak suami nih kadang buat untuk keluarganya, buat istri, anak-anak, so sweet deh. Makanya saya minta beliau untuk masakin Ali buat berbuka puasa bulan Ramadan. Ada satu komponen lagi, yaitu kalau di Arab namanya khoya, ini dari India. Khoya. Sebenarnya ada susu juga yang diambil airnya gitu. Jadi di sini saya bikin dari evaporated milk, yaitu susu yang sudah berkurang kadar airnya, kemudian bisa saya panaskan lagi sehingga dia cenderung padat. Nah, ini yang akan memberi rasa kaya susu ya untuk adonan kita. Namanya khoya. Ya. Khoya Pak ya? Sebenarnya kalau yang banyak dijual di toko-toko makanan India itu dia lebih padat. Tapi untuk resep kita
cukup seperti ini, kita campurkan. Tadi susu itu kira-kira berapa Itu dari mili? satu kaleng evaporated milk yang Oke. 240 ml, Dipanasin dipanaskan, sampai kental gitu ya? dipanci sehingga menjadi kental. Oke. Nah, jadi ini memberi tekstur yang lebih apa namanya? Kental nanti ya? Kental lagi nanti. Gitu. Mudah sekali. Ini waktu dipanaskan tadi memberi juga rasa karamel terhadap adonan kita nanti. Dan rasa manisnya udah dari situ. Jadi bahannya nanti kayaknya nggak ada gula, ya kan? Begitu. Ya, jadi kita tidak menggunakan gula lagi. Ya. Semua sudah cukup manis. Dan ini kita nunggu sampai Apalagi ada istri saya, jadi ada istri sudah cukup karena manis. tambah manisnya dari saya. Uhuy. Di depan istri begitu. Dan ini ada ini ya Pak ya, apa namanya langsung apa namanya bahan-bahannya nih sambil mendidihin susunya. Ya, Mungkin mau ngasih tahu sekalian sambil ngaduk ya. ya. Ini karena harus terus diaduk supaya Ya. tidak nanti. Saya yang ngaduk deh Pak, Bapak boleh jelasin Oke. sebetulnya bisa pakai apa aja bahan-bahannya itu. Ya, jadi bahan dasar dari makanan kita selain susu adalah pastry. Jadi roti yang seperti croissant, yang adonannya adonan pastry, bukan roti biasa ya. Kalau roti biasa nanti jadinya bread pudding. Iya. So, jadi perbedaan ada di sini. Kemudian ditambahkan dengan banyak biji-bijian. Bagi mereka yang alergi terhadap nuts, terhadap kacang-kacangan, ini nggak boleh dimakan sama sekali karena di sini ada almond, kacang tanah, ada kacang pistachio, ada kismis, ada kelapa kering, ada wijen, dan juga ada tambahan whipped cream ya. Iya. Gitu. Jadi- Untuk mendapat kekuatan rasa kita juga gunakan kayu manis di sini. Jadi pada dasarnya simple kan? Ya kan? Cuma nunggu ini dulu, Tinggal nanti kita campurkan. campur. Oh ya, jangan lupa teman-teman semua, Sobat Gelora di mana aja, follow IG kita di Partai Gelora ID, lalu juga Gahora Gelora, dan juga jangan lupa YouTube kita Partai Gelora ID. Kita juga ada TV loh, channel Gelora TV. Follow ya semuanya. Ini loh kita punya berbagai macam acara dan informasi yang lain sangat berguna buat sahabat-sahabat Gelora di mana aja. Yang belum tahu Partai Gelora bisa ini juga loh, download aplikasi Partai Gelora ID ya. Di situ pengen tahu informasi-informasi mengenai Partai Gelora. Belum tahu kan Partai Gelora Indonesia seperti apa, misalnya belum tahu ya gitu. Itu bisa cari tahu di situ dan bisa juga member di situ ya. Dan juga kalau mau ikut juga aktif di Partai Gelora Indonesia, bisa nanti japri di adminnya di situ ya.
Bapak udah kan Pak? Udah jadi member Pak? Sudah dong. Kalau nggak member sama istrinya. Kalau nggak belum jadi member sama istri juga udah memberin langsung. Satu paket dengan akad nikah. Gimana nih Pak? Udah segini atau masih nunggu Sebentar lagi? lagi sebenarnya. Sebentar lagi. Tapi ini panganan ini adalah panganan yang disajikan dalam keadaan panas ya atau hangat. Jadi dengan susu hangat, kemudian ada croissant yang hangat juga, itu memberi kenikmatan di perut pada saat perut kosong. Berbuka puasa nanti. Untuk buka puasa ya. Atau mungkin langsung disiapin aja kali ya Pak? Ya. Semuanya. Kalau gitu saya bersiap-siap untuk meracik sambil susunya Diaduk ini ya. dididihkan. Kenapa susunya harus dimasak begitu? Agar dia menyatu beberapa komponen tadi menjadi satu bagian yang enak. Biar cita rasa susunya tuh bener-bener enak semua, Ya. nyampur. Oke, baik. Jadi untuk rotinya kita gunakan croissant. Ini tidak perlu dipotong-potong dengan rapi, tapi kita cabik-cabik saja. Kita cabik-cabik Disobek ya. sesuka kita. Udah belum nih Pak? Begini. Sudah, Udah ya? matikan apinya. Ya, jadi Oh, udah matikan. dimatiin. Udah dimatiin. Dia aduk-aduk terus. Oh gitu. Nah, supaya nggak kalau berhenti diaduk nanti dia busanya naik. Ya. Oke. Kayak pastry-nya disobek, ditaruh di tempat apa namanya loyang yang kita mau atau pinggan yang kita mau. Tergantung kita pinggan ini kurang lebih berapa liter ya nih ini? Sekitar 1,5. 1,5 liter. Jadi tadi dengan 1,5 liter ya tadi kurang lebih ingredientsnya tuh kayak susu 1 liter ya. Sama pastry-nya kita croissant tadi ada 5. Ya, kemudian sebelum kita tuangi susu, kita bisa beri kismis, raisin, segala macam raisin. Ini memberikan tendangan rasa khas Timur Tengah. Kismisnya. Kemudian di sini ada kacang tanah yang sudah disangrai, kemudian ditumbuk. Oke. Nah, ini memberi rasa yang gurih untuk panganan kita ini. The more the merrier. Semakin banyak semakin enak. Oke, Gurihnya. kemudian jangan lupa almond flakes kita bisa Almondnya. taburkan juga. Udah nggak sabar buat buka puasa. Nah, yang juga khas di sini adalah kelapa kering. Kelapa kering ini memberikan rasa gurih yang khas kelapa. Kita taburkan. Ya pokoknya ini ingredientsnya satu sisi kacang-kacang tuh bikin gurih ya. Kalau kismis agak ada rasa-rasa Oke. asam-asam manis. Kemudian ini juga ada pistachio. Kacang pistachio kita. Pistachionya juga disangrai juga nggak? Enggak, biasanya sudah dijual dalam keadaan kering ya, dried ya. Oh, jadi tinggal ditumbuk aja kalau Tinggal pistachio di-chop ya. ya, di nge-chop gitu. Oh, bukan ditumbuk, dicop ya? Ya. Kalau Dicop. tumbuk nanti Kalau ditumbuk terlalu hancur. Udah ini Pak? sudah, jadi nanti kita tinggal Oke. berikan susunya. Untuk memberikan rasa yang lebih nikmat, jangan lupa kita bisa campurkan juga kayu manis di sini supaya lebih menyatu dalam keadaan panas. Jadi kayu manisnya dicampur sama susu.
kurang lebih Baunya enak. 1,5 sendok teh. Kemudian kita aduk. Kayu manisnya tadi 1,5 sendok teh ya, kurang lebih. Memberikan aroma yang wangi dari Wangi kayu banget. manis. Ya. Ya. Terus agak rajin untuk diratakan. Ya. Memang dia kalau sama panas begitu, jadi nanti tinggal makannya. Oke, sekarang kita pindahkan ke adonan perlahan-lahan. Jadi susu tadi yang sudah dimasak sampai mendidih, dicampur sama cinnamon kurang lebih 1,5 sendok teh, lalu disiram ke tadi ingredients yang lain, ya, disiram di atasnya. Dan ini tergantung selera. Kebetulan kalau yang tadi saya bilang resep kurang lebih yang saya makan yang menurut saya kita enak tuh agak lebih cair ya, Han ya. Becek ya? Ya lebih becek, banyak airnya gitu. Banyak ini kuah susunya. Di sana model-modelnya macam-macam gitu yang kita makan. Ada yang bener yang kayak bread pudding di kita gitu, agak apa namanya? Kental padat, tapi kalau yang ini dia agak banyak susunya. Menurut kita enaknya yang model begini. Tergantung selera sebetulnya jadinya. Baik lagi. Oke. Bagi yang suka dengan kayu manis, bisa tambahkan lagi kayu manis sekeliling ini. Ya. Sebenarnya sudah enak dimakan, tapi untuk lebih nikmatnya kita bisa tambahkan juga topping creamer, whipped cream, yang kita bisa Tambah gurih, lebih enak. Kita lebih seneng ditambah begini. Sebetulnya tadi udah, kalau yang mau seperti tadi aja juga udah bisa gitu. Udah jadi umali gitu. Cuman yang kita makan tuh enak, gurihnya tuh memang harus banyak creamer sepertinya. yang sedang diet mungkin Lupakan diet dulu. iya, saatnya untuk menikmati apa yang ada di depan mata. Yes. Ini kita bicara penyajian, jadi supaya Lebih cantik gitu. Ditambah lagi kacangnya di situ. dan sedikit wijen. Wijen juga selera ya. Kalau di Middle Ya. East pakai wijen nggak sih? Enggak ya? Iya. Supaya kelihatan ada kismisnya. Oke. Sebagai finishing, kita akan panaskan. Bisa dengan oven, tapi kalau tidak pakai oven juga bisa. Kita biasanya pakai oven. Kurang lebih 15 menit di oven. Tapi karena kita masaknya di outdoor, kita pakai ini. Tengahnya kali Pak? Tengahnya enggak sih? Enggak. Udah kan? Voila, jadi resep keluarga saya, Kumala Sari Kartini dan Wahyu Tunggono. Selamat mencoba resep keluarga kami. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sehat selalu, bugar selalu. Salam sehat, salam Gahora, Partai Gelora Indonesia.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.